Media sosial bisa menyajikan teks khotbah yang indah atau video yang sinematik. Namun, medsos tidak bisa memberikan tatapan mata yang menenangkan, senyuman hangat, atau dekapan empati saat seorang umat sedang dirundung masalah kehidupan. Dharma Duta hadir bukan cuma untuk mentransfer informasi, tapi untuk berbagi rasa. Pernah nggak kalian lagi asik scrolling media sosial, terus lewat potongan video ceramah yang menyejukkan, isinya padat, dan bikin kita langsung berpikir, wah, benar juga ya. Di zaman sekarang, belajar Dharma itu gampang. Tinggal buka HP, klik, kita sudah bisa dapat khotbah-khotbah Buddha. Tapi, pernah nggak kalian berpikir, kalau semua Dharma sudah ada di genggaman tangan, apa kita masih perlu repot-repot rapi, naik motor atau mobil, menembus macet, buat datang ke wihara? Mungkin ada yang mulai berpikir, yang pentingkan hatinya, yang pentingkan dengerin khotbahnya. Di rumah juga bisa. Tapi tunggu dulu. Hari ini kita mau bedah bareng-bareng. Mengapa mendengarkan Dharma di tempat ibadah punya esensi mendalam yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma media sosial. Mari kita bahas sisi positif dan negatif dari kedua dunia ini. Sebelum kita masuk ke alasan mengapa tempat ibadah tak bisa tergantikan, mari kita bersikap adil. Media sosial itu punya jasa yang luar biasa besar untuk perkembangan Buddha Dharma saat ini. Kita bahas dulu sisi positif dari media sosial. Aksesibilitas tanpa batas. Dharma jadi inklusif. Kalian mau pergi kemanapun, ke berbagai lokasi, atau kuliah di luar negeri, kalian tetap bisa belajar dari guru-guru hebat. Efisiensi waktu. Sambil menyetir mobil atau santai di rumah, kita bisa dengerin Buddha Dharma. Variasi topik. Kita bebas memilih topik yang sesuai dengan masalah psikologis kita pada hari itu. Lagi stres, cari tema tentang mindfulness atau pelepasan. Tapi di balik kepraktisan itu ada kekurangan dari belajar Dharma lewat medsos. Sengsara komentar dan notifikasi. Bayangkan lagi mendengarkan khotbah dengan kedamaian, tiba-tiba muncul notifikasi chat dari grup kerjaan atau diskon belanjaan. Fokus langsung hancur. Belum lagi godaan buat baca kolom komentar. Niatnya nyari damai, malah pulang bawa emosi. Dangkal. Kenapa? Karena kita mendapatkan materi hanya sedikit, sangat simpel. Tahu permukaannya saja, tapi tidak paham akarnya.
konsumsi pasif. Kita cuma jadi penonton, bukan pelaku. Sekarang kita masuki ruang ibadah agama Buddha. Ada beberapa alasan teologis dan psikologis yang kuat. Pertama, lingkungan suci dan pembiasaan indriawi. Saat memasuki ruangan ibadah, kita melakukan ritual fisik, melepaskan alas kaki, bersujud di depan altar, melihat Buddha Rupang, hidung mencium aroma dupa, hingga mendengarkan chanting parita bersama. Kedua, kehadiran spiritual, mendengarkan ceramah secara langsung, melibatkan energi. Saat bante, suhu, atau pandita berbicara di depan kita, ada komunikasi nonverbal, tatapan mata, ketulusan, suara yang langsung kita dengar, dan aura ketenangan yang terpancar. Proses melatih kesabaran merupakan bentuk nyata dari latihan meditasi itu sendiri. Ketiga, di sini kita bisa memiliki komunitas kalyanamita atau sahabat yang baik dalam dharma. Melaksanakan kebaktian di rumah ibadah agama Buddha memang memiliki tantangan. Pertama, jebakan formalitas ruangan. Mungkin ada yang fisiknya di wihara, tapi pikirannya di kantor, di rumah, atau di tempat lain. Jadi, datang cuma absen saja, ketemu teman. Nah, disinilah tantangan yang harus kita atasi. Kedua, keterbatasan geografis dan waktu. Bisa saja akses menuju ke tempat ibadah sulit karena tidak ada faktor transportasi. Kadang jadwal kebaktian bentrok dengan kewajiban hidup yang mendesak. Yang ketiga, bisa saja potensi konflik sosial. Di mana ada kumpulan manusia, di situ ada potensi gesekan ego. Kadang manajemen wihara atau politik internal organisasi justru bikin orang malas datang. Lalu, apakah kita harus menghapus aplikasi medsos kita dan 24 jam nongkrong di tempat ibadah agama Buddha? Tentu tidak. Kebijaksanaan Buddha mengajarkan tentang jalan tengah. Jadikan media sosial sebagai pintu gerbang atau suplemen untuk memicu rasa ingin tahu tentang Dharma di tengah kesibukan sehari-hari. Namun, jadikan tempat ibadah atau wihara sebagai rumah utama, tempat kita mempraktikkan Dharma secara nyata. Medsos memberikan kita teori, wihara memberi kita ruang untuk praktek, bersosialisasi, dan menurunkan ego melalui komunitas. Mendengarkan Dharma di medsos seperti melihat foto makanan di chatting kita. Kelihatannya enak dan tahu bentuknya. Tapi datang ke tempat ibadah agama Buddha, wihara, kelenteng, atau cetia, dan mendengarkan Dharma secara langsung adalah momen di mana kita benar-benar mengunyah, merasakan, dan mencerna makanan tersebut
sampai menjadi energi bagi batin kita. Minggu ini, mari luangkan waktu. Matikan HP-mu sebentar. Datang ke tempat kebaktian. Di Cetia, di wihara, di kelenteng terdekat. Duduk dan rasakan indahnya kedamaian Dharma yang sesungguhnya. Terima kasih. Semoga konten yang singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.